Halo, selamat sore Adventist Online Ministry. Masih ketemu lagi dengan Vina di acara Adventist Online Ministry. So, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Jadi, siapa yang udah nggak sabar nungguin acara kita? Kemarin kita sudah di Jawa Barat, sekarang masih di Jawa Barat. Tapi kemarin kita di Bandung, sekarang kita udah di Bekasi. Sama pendeta yang suka ada di YouTube, suka ada di Hope Channel itu loh. Penasaran siapa dia? Nanti kita akan ada Q&A, so don't go anywhere. Selamat sore Pak Pendeta. Sore Iya. untuk Vina dan juga Adventist Online Ministry. Iya, kita sebutnya di sini sahabat ministry. Oke, sorry. Ya, Nggak apa-apa. Oke, sahabat ministry. Boleh. Oke, kan masih stay at home ya? Ya, sejauh ini kita masih stay at home dan juga gereja. Kebetulan kami juga masih ibadah secara online, begitu. Oke, masih ibadah secara online. Nah, saya mau nanya nih Pak Pen, kalau selama stay at home ini selain ibadah online, apa sih yang Pak Pendeta lakukan? Pasti kan beda dong kalau misalnya kita bertemu langsung, bisa langsung melawat. Nah, kalau untuk kayak misalnya perlawatan, apa segala macam, itu ada halangan nggak sih Pak Pen? Ya, sejauh ini kalau kita secara pribadi ya, kalau saya, kita tetap menggunakan online ya. Dan kedua, kita selalu buat schedule dan program untuk menjangkau anggota jemaat secara berdoa secara online dan juga menanyakan kabar. Jadi semua memang ada hal yang baru ketika kita berada di era online atau stay at home ini. Begitu, Vida. Oke, ini menarik banget sih. Tapi ini pertanyaan yang selalu ada di setiap Q&A Pak Pen. Nah, saya belum kenalin tadi ya pendetanya namanya siapa. Ada yang tahu nggak dengan suaranya? Dia adalah pendeta Gibson Sinaga. Semoga saya nggak salah sebut ya Pak Pen ya. Betul, jadi dia pendeta Gibson Sinaga. Saya suka melihat beliau ini walaupun nggak pernah secara langsung, tapi saya suka ngikutin pastor dari zaman itu pastor. Di Hope Channel terakhir sih. Oke, ini pertanyaan klise Pak Pen. Apa sih yang mendorong seorang pendeta, sekarang pendeta lah ya, seorang Gibson Sinaga itu menjadi seorang pendeta? Apakah itu dulu cita-cita atau kejeburkah atau apa nih? Ya, jadi Vina saya senang. Mungkin ini juga bisa menjadi satu filosofi bagi yang menyaksikan sahabat online tadi ya, sahabat ministry. Coba kalau Vina lihat saya punya nama, itu Gibson, itu pakai F. Yes. Jadi kalau dia ditranslate secara bebas, itu namanya berarti anak pemberian, laki-laki. Yeah. Jadi memang saya sebagai pendeta, kalau saya katakan ini secara pribadi ya, Vina ya. Yeah. Jadi saya sesuai dengan nama saya Gibson itu, memang saya anak laki-laki satu-satunya dari 7 bersaudara. Jadi saya punya kakak ada 6. Ya, jadi saya yang terakhir anak ke-7, satu-satunya laki-laki. Ya, bagi orang Tapanuli, orang Batak, laki-laki kalau hanya satu laki-laki dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang amazing ya. Nah, itu makanya jujur pada waktu saya kecil saya suka lihat tentara. Jadi saya suka satu saat saya akan jadi tentara. Nah, tetapi ketika orang tua ibu saya khususnya dia menceritakan ini kepada saya, memberikan bimbingan, saya ini seperti Samuel. Ketika Hana memohon bertahun-tahun, dan ibu saya juga seperti itu. Itu makanya kakak saya di atas itu ada 6-7 tahun jarak saya. Jadi itu makanya ketika ibu saya selalu dia kasih ke telinga saya ini dengan ajaran, bimbingan,
bahwa dia sudah bernazar suatu waktu ketika ini kalau saya bawa kandungan ini laki-laki, saya akan sekolahkan dan serahkan jadi pendeta. Tapi kalau ini juga jadi perempuan, saya akan buat juga dia sebagai kolpeteo atau penjual buku. Nah, kebetulan ibu saya penjual buku. Begitu, Vina. Oh, ini, sorry. Jadi ini sangat menarik banget ya Pak Pendeta ya. Kalau kita dengar, ternyata ada kisah nyata juga ya daripada Samuel ini ya. Amen. Ya. Tapi dari Pak Pendeta sendiri, berusaha menerima atau menolak nggak sih awalnya? Saya rasa begini, kata menolak itu saya tidak ada dalam hati saya. Tetapi saya melihat ketika seorang ibu, di mana dia ingin menargetkan saya atau dia bimbing untuk menjadi pendeta, saya lihat ini Tuhan selalu menjawab doanya. Ya. Dia selalu buat bagaimana cara supaya saya tetap dituju kepada pendeta. Sampai saya dapat menyelesaikannya. Begitu, Vina. Oke, ini cukup sangat interesting. Karena ternyata yang selama ini saya dengar dalam kitab itu mengenai Samuel, ternyata kisah nyata juga ternyata ya. Oke, ini Pak Pendeta, saya mau nanya, dari sekian puluh tahun perjalanan lah ya, historinya Pak Pendeta, di mana sih pelayanan yang menurut Pak Pendeta itu nggak pernah Pak Pendeta lupain? Ya, jadi memang ada satu prinsip saya, Vina, dalam statement saya pribadi. Jadi istilahnya gini, hidup tidak senang, tapi tenang. Ya. Okay. Jadi kalau dikatakan pelayanan, ada beberapa memang waktu yang dalam pelayanan saya ini merasakan bahwa ada keunikan, ada juga jatuh bangun, ada juga pergumulan, ada sukacita. Tapi saya melihat ke belakang bahwa apa yang didoakan oleh ibu saya, bahwa saya akan dia impikan menjadi seorang pendeta, itu selalu membuat saya tangan Tuhan yang tetap akan menolong saya. Iya, jadi itu kisahnya sangat inspiratif banget ya. Nah, ini saya tertarik nih. Kan kalau yang saya dengar, nanti koreksi ya Pak Pendeta kalau memang saya salah. Saya mendengar dari tahun di mana Pak Pendeta waktu pertama kali mengambil jadi seorang sarjana teologi ya. Itu sudah pernah menjadi sebagai asisten chaplain kalau nggak salah. Ya. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan daripada melayani di chaplain itu? Kalau kita bisa lihat ini kan berarti bukan seutuhnya gereja, ya kan? Nah, ada nggak perbedaan seperti itu daripada melayani yang di tempat gereja sama melayani tidak di tempat gereja? Oke, baik. Memang jujur, Vida, saya menyelesaikan S1 teologi dari perguruan Advent tinggi Surya Nusantara. Memang jujur, di tahun kamilah pengangkatan, begitu selesai dari kependetaan S1, tidak ada dulu istilah, sampai sekarang juga ada teman namanya berbeda, yaitu penginjil sukarela, jadi PS. Ya. Jadi begitu saya selesai 2004, ada keputusan dari organisasi kita bahwa yang tamat dari kependetaan belum atau tidak bisa langsung masuk menjadi gembala jemaat. Nah, itu makanya ketika saya panjang ceritanya, kalau saya ceritakan di sahabat ministry yang saat ini yang mendengarkan, itu makanya sistem saya begini. Dalam perjalanan pengalaman pribadi saya ingat itu selalu saya nyanyikan lagu Sion, hiduplah dalam aku. Dan ayat yang terakhir yang saya suka, kemanapun engkau suruh, kesana ku jalan. Nah, itu saya masuk ke Jakarta ini tidak langsung. Saya 2 tahun ya, seperti yang Vina katakan, menjadi chaplain sekolah. Apa boleh saya sebut namanya di sini, sekolah itu? Boleh, nggak apa-apa. Jadi saya ceritanya saya sudah ke Jakarta.
Karena saya punya lamaran, saya sudah jatuhkan ke Jakarta atas rekomendasi salah satu dosen yang ada di PTSN. Karena saat itu tidak ada penempatan. Ya. Akhirnya dosen kita katakan, udah kamu ke Jakarta, bawa surat rekomendasi saya, sehingga kamu akan melayani. Nah, bayangkan, Vina, saya sudah didoakan orang tua dari kota kami Lubuk Pakam, yang sekarang Kuala Namu. Saya didoakan, dikasih makan ikan mas, saya punya koper besar sekali untuk datang ke Jakarta ini, dan mereka sudah yakin, saya sudah yakin bahwa saya di Jakarta. Tapi ketika saya sampai di Jakarta, singkat cerita, saya tidak di Jakarta. Dan saat itu, Sekretaris Kependetaan UNI katakan, Pendeta Sinaga, saudara ditempatkan di Sumatera Utara, di Kota Medan. Nah, jadi waktu saya mendapat surat ini, jujur saya lihat itu, ya waktu itu kita baru tamat selesai, ya masih polos, ya mahasiswa yang enak sekali. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, tetap saya akan katakan loyal kepada pimpinan. Karena kami juga di pusat itu diajarkan oleh para dosen kami supaya kita sebagai pendeta hamba Tuhan loyal kepada pimpinan, tidak melawan organisasi. Nah, saat itu saya menurut, walaupun akhirnya dalam pikiran saya ini, saya harus balik ke Sumatera. Saya sudah didoakan, saya dikasih makan ikan mas khusus. Ini saya harus pulang, mau taruh di mana muka saya ini. Saya belum tahu ditempatkan di mana, Vina. Jadi akhirnya begitu saya dapat SK dari UNI untuk ditempatkan penginjil sukarela di Sumatera Utara, akhirnya saya berpikir, ini Jakarta tidak akan saya jalani lagi. Dari saat itu, saya jalani semua kota Jakarta, sampai ke Taman Mini, ke Ancol, sampai ke mana, karena saya akan merasa saya tidak akan punya kesempatan untuk datang ke Jakarta jalan-jalan. Dan akhirnya sampai ke pendetaan saat itu, almarhum pendeta Kai Ginting, Sumatera Utara, Jalan Sibolon, dia telepon saya, Sinaga, di mana? Saya katakan, saya masih di sini, saya akan pulang naik bus. Saat itu saya pulang naik bus, karena banyak juga bawa buku, dan walaupun ada beberapa yang tahu saya di Jakarta ini, dan mereka katakan, gimana kalau you di Jakarta? Saya katakan, tidak. Saya sudah ditugaskan oleh pimpinan dari UNI, saya akan ikuti. Karena Sumatera Utara adalah kampung halaman saya akan majukan. Tapi saya belum tahu di mana. Sampai di Jalan Simbolon, ada beberapa pendeta yang katakan, selamat ya Sinaga, kamu ditempatkan di Medan. Yaitu sebagai plain sekolah Yayasan Parulian yang ada di kota Medan. Saya pikir, padahal dalam perjalanan, dalam bus ini, Vina, saya udah berpikir, saya akan ditempatkan paling pelosok. Apakah di Pulau Samosir, apakah di daerah di Kalang, atau mungkin di Pasoburan. Saya sudah berpikir itu. Tapi begitu saya sampai di Jalan Simbolon, langsung disalam saya, you ditempatkan di Medan sebagai chaplain sekolah Parulian. Akhirnya, singkat cerita, saya menjadi chaplain di sekolah Parulian, yang mana muridnya sekota Medan itu hampir 10.000. Ya. Ada 5 sekolah Yayasan Parulian yang sampai sekota Medan, saya jadi chaplain. Begitu masuk saya chaplain, saya lihat kita buat ada satu program, yaitu guru-guru kita buat renungan pagi sebelum kelas. Dan yayasan kita buat renungan pagi. Dan paling uniknya, kebetulan yang punya Yayasan Parulian Medan adalah orang Advent, keluarga Siburian. Saya katakan, kita akan buat programnya itu acara chapel di setiap unit. Akhirnya disetujui, biar Vina tahu dan sahabat online ataupun ministry ini. Yes. Akhirnya 1 jam setiap hari Rabu kita buat di sekolah seluruh Parulian, ada yang namanya chapel seperti sekolah kita. Memang sangat repot, karena kita sebagai chaplain juga sebagai rohani untuk mahasiswa dan juga guru. Begitu, Vina. Ini bagus banget ya ceritanya ya. Saya tuh kayak berasa ada di situ saat itu, jadi seorang murid tapi bukan jadi seorang pendeta. Jadi jadinya ada banyak pertanyaan, tapi kita harus jeda dulu Pak Pen, karena kita akan ada banyak lagi sekali pertanyaan, so don't go anywhere. Masih di acara Adventist Online Ministry, masih ketemu kita lagi, jadi jangan kemana-mana.
Oke. Halo, kembali lagi di acara kita Adventist Online Ministry, masih bersama dengan pendeta kita yaitu pendeta Gibson Sinaga, yang artinya ada kata gift. Jadi kalau kita ingat pendeta ini, saya akan ingat yang namanya di Alkitab yaitu Samuel. Nah, kita kembali lagi, tadi kita sudah mempelajari ya Pak Pen, kita sudah bertanya-tanya mengenai sebagai chaplain. Nah, saya ingin nanya nih, kalau saya lihat historinya itu, pendeta itu kan lumayan ya, di Jakarta itu banyak, ada di daerah Jakarta Selatan, nah sekarang di Bekasi. Nah, Pak Pendeta, saya mau nanya, dari segi baptisan sendiri, Pak Pendeta tipe orang yang seperti apa sih? Apakah mencari atau hanya nggak usah lah dicari, kan karena kita tahu lah di sini di Jakarta itu lebih banyak biasanya jumlah baptisan gitu kan. Nah, untuk jumlah baptisannya sendiri Pak Pendeta lebih yang kebanyak mencari jiwanya atau lebih nggak usah lah dikit juga nggak apa-apa, yang penting kualitasnya, dan strategi apa Pak Pen? Baik, untuk penginjilan, saya punya skill ataupun punya trik ya. Itu makanya saya pertama tentu harus menyemangati anggota dulu, Vina. Okay. Ya. Jadi kalau anggota semangat dan kita bekerja sama, karena kita juga tidak mau. Masalahnya, kita pendeta ini bukan tugas kita utama menginjil. Jadi pendeta itu adalah pastor as trainer. Jadi pendeta itu pelatih. Jadi makanya ketika kita melatih anggota, maka kerjasama anggota akan bersinergi. Nah makanya kita tidak lupa juga ketika kita melatih, tapi kita juga mempraktikkan. Ya. Nah bagi saya target baptisan tetap ada. Ya. Tetapi perlu diingat, ketika kita membaptis, ketika kita juga mencari jiwa, itu yang saya selalu katakan bagi anggota jemaat dimanapun saya berada melayani. Saya katakan, selagi saya masih di jemaat ini, maka saya akan bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang dibaptis. Dan itu akan tetap ada follow up dan dirawat. Jadi tidak sedikit, ada banyak jiwa yang saya baptis bertahap, dan mereka akhirnya juga rajin menginjil. Dan mereka juga aktif dalam penginjilan secara pribadi maupun di gereja. Nah itu. Jadi beban rohani penginjilan ataupun baptisan itu, saya tetap selalu kerjasama kepada anggota. Ya. Dan saya tetap katakan, mungkin teman-teman pendeta yang lain, kami yang kalau sistem orang muda katakan jebolan penginjil sukarela, ya, atau PS, di mana kami harus dilatih bagaimana mencari jiwa. Karena di PS sendiri atau pra intern itu dulu, kami PS itu ada target, Vina. Ada target setahun, 10, dan harus buka cabang, harus mengorganisir cabang jadi jemaat, dan juga harus ada KPA. Dan saya pernah waktu PS punya KPA 10 KPA dalam satu cabang itu. Ya. Jadi sampai hari ini, puji Tuhan, maka kami yang jebolan atau keluaran daripada penginjil sukarela ini, kami mungkin akan tetap setia, tetap akan semangat mencari jiwa itu. Tapi prinsipnya adalah kita tidak muluk-muluk, kita tidak terlalu merasa wah jiwa itu, tapi harus memang kualitas juga kita harus pikirkan, begitu. Oke, ini jadi ada pertanyaan tambahan lagi nih setelah Pak Pendeta menjabarkan itu. Pak Pendeta tuh punya 10 KPA. Itu gimana caranya Pak Pen? Karena untuk sekarang aja 1 KPA untuk bisa bertahan aja itu susah. 10. Ada nggak tipsnya nih Pak Pen? Baik, itu terjadi waktu saya gembala, itu masih cabang dulu, yaitu Taman Kebalik Indah di Bekasi. Ya. Dan memang di tangan saya itu diorganisir. Itu sekitar bulan November, kalau tidak salah 2009, ya, saya masuk di situ. Jadi triknya adalah ada kita punya tim, jadi tim khusus penginjilan, ya. Ada beberapa, termasuk ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, dari 10 itu makanya dalam satu hari, ada satu hari tertentu kami harus melayani 3 KPA. Jadi pertama jam 9 pagi, kedua jam setengah 2 siang,
baru setengah 8 malam. Ya. Di samping, itu saya katakan tadi, kami ini lulusan dari penginjil sukarela, yang dimana tuntutan untuk penginjil sukarela harus membuka KPA. Dan pada waktu itu tuntutan kami adalah berdasarkan poin. Nah, jadi satu KPA itu dulu poinnya kalau tidak salah 100. Ya. Jadi mau tidak mau, oleh karena situasi ini dan di samping semangat anggota itu, maka kita buka. Itu makanya kemana-mana pun kami buka, sampai Tanjung Priok, padahal kami di Bekasi, kita buka sampai 10 ya jujur. Kalau bisa sebutkan namanya, ada Ibu Marla Misa dan juga Pak Yosi, itu sangat luar biasa itu. Ada tim kami untuk penginjilan, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di Taman Kebalen, begitu. Saya jadi mengerti kenapa Pak Pendeta ini terkenal di mana-mana karena dari KPA-nya ternyata ya. Nah, Pak Pen, ini kan Pak Pen kan dari KPA sampai sekarang akhirnya banyaklah pelayanan di luar KPA. Saya yakin itu pasti banyak. Nah, Pak Pendeta, pernah nggak takut dengan akan adanya? Jadi kan Pak Pendeta juga terkenal juga nih di media sosial. Pernah nggak takut gitu Pak Pen terhadap bully, atau apalagi kalau kita tahu kan kalau media sosial tuh banyak banget yang namanya ras itu gitu ya, rasisme apa segala macam. Nah, Pak Pendeta pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Kalau secara bullying tadi, ya. Kalau saya jujur di Facebook saya jarang, tetapi karena saya juga aktif ada diskusi di Facebook komunitas yang diskusi Alkitab, ya. Kalau itu memang saya pernah ada satu komunitas belajar Alkitab antara non-Advent, ya kita mendiskusi Alkitab itu, membicarakan Alkitab itu sesuai dengan Alkitabiah. Tetapi saudara-saudara kita itu, dan kita juga punya tim, ya. Dan termasuk kami punya tim secara messenger di Facebook untuk menginjil secara Facebook, ada kurang lebih 10-15 orang. Dan itu terdiri dari beberapa dari daerah, baik di Uni Timur dan Barat, walaupun sampai sekarang kami tidak pernah bertemu secara dunia nyata. Tapi dunia maya, begitu misalnya ada diskusi satu topik, nah, misalnya siapa yang masuk duluan? Siapa yang masuk duluan? Ada pernah. Hanya sebenarnya salah sebut dari antara anggota kita yang messengers itu, kebetulan Pak Dinis Ginting, dia mantan dari gereja GBKP. Nah, waktu dia mantan GBKP, sekretaris. Nah, ternyata saya salah sebut. Saya katakan, ini buktinya. Pak Dinis Ginting adalah mantan sekretaris Sinode GBKP. Nah, ternyata ada satu diskusi kita yang non-Advent, yang kebetulan dari GBKP, merasa keberatan. Ternyata dia punya ayah terkenal sebagai sekretaris Sinode GBKP. Nah, akhirnya saya dibulinya begini, sampai saya coba dia lapor. Dia buat di tautan dinding saya punya Facebook, dia buat besar itu, supaya dia mencari massa agar saya masuk kepada ranah hukum. Nah, artinya kita diskusi di messenger itu, Pak Dinis Ginting klarifikasikan di grup diskusi. Dan kebetulan teman kita diskusi itu ada polisi dari Manado. Sampai sekarang walaupun kita belum bertemu, namanya Pak Daniel Tator, ya, dia katakan jangan takut pendeta, kita akan backup. Dan akhirnya saya minta maaf di grup diskusi itu. Saya minta maaf, ternyata Pak Ginting bukan sekretaris Sinode. Ternyata kalau Sinode bagi mereka itu kan seluruh Indonesia. Nah, ternyata Bapak ini salah satu gereja yang ada di Jakarta, dia sekretaris pemudanya. Jadi saya katakan saja gentleman, saya minta maaf. Tapi kalau untuk secara pribadi, ya bullying dan juga secara untuk hal-hal yang negatif jarang begitu. Oke, ini semakin menarik sih. Nah, saya penasaran nih Pak Pendeta. Dari selama Pak Pendeta dari tahun 2000 ya, dari S1 lah, dari 2004 sampai sekarang, ada nggak yang belum tercapai nih kira-kira Pak Pendeta? Ada nggak yang ingin diraih sampai sekarang belum tercapai? Ini kalau Vina bertanya, ya, dan juga mungkin sahabat online ministry ya, bagi saya sih seperti saya tadi, itu tidak,
ada sesuatu yang kita ikut aktif. Ya. Tapi saya bersyukur begini, Vina. Kita kembali kepada orang tua saya, ibu saya. Dia memang waktu mengandung membawa saya dalam kandungannya di Unai. Kebetulan dia dapat target. Akhirnya dia salah satu penjual buku atau kolpeteur yang dibawa ke Bandung untuk ikut seminar. Nah, dia berdoa dalam hatinya, anak saya kalau laki-laki pendeta akan sekolah di Unai. Ya. Dan, tetapi walaupun dengan berjalannya waktu, walaupun saya S1 bukan dari Unai, ya, saya Tuhan kasih kesempatan, ternyata saya bisa selesai dari Unai. Dan dia hadir di situ. Waktu wisuda saya 2017 untuk mengambil S2 di Unai. Jadi bagi saya, apa yang orang tua dia telah belajar pada saat itu, itulah yang terutama. Kalau untuk pribadi saya, kita tetap selalu berdoa, Tuhan akan memberikan yang terbaik dan juga menjadi berkat dalam pelayanan ini. Terima kasih. Ya, semakin penasaran saya sama Pak Pendeta nih. Nggak apa-apa lah ya, kita makin korek-korek ya Pak Pendeta. Nah, ini kita back to history pekerjaannya Pak Pendeta. Ya, jadi selama Pak Pendeta itu kurang lebih ada 14 tahunan lah ya, 15 tahunan lah ya Pak Pendeta ya. Kurang lebih 15 tahun. Nah, ada nggak Pak Pendeta tuh menemukan di mana kayak sulit untuk diterima gitu. Jadi kita tahu lah kalau sekarang penginjalan itu lebih banyak susah gitu. Kalau nggak susah, paling orang lebih banyak percaya terhadap yang namanya sekarang zaman udah globalisasi. Di YouTube dikit kita percaya, padahal belum tentu itu benar. Nah, Pak Pendeta ada nggak tipsnya sih kalau misalnya untuk, kan tadi punya 10 KPA juga, nggak serta-merta dong kita menerima hal-hal seperti itu gitu. Ya. Mungkin begini, ada hal-hal yang mungkin bisa kita lihat atau saya rasakan dalam pelayanan. Ya. Bagi saya, ketika saya menjiwai akan pelayanan ini, ya, dan itu saya lihat doa dari keluarga, baik istri sebagai pendamping saya, itu juga merupakan satu kekuatan bagi saya. Ya, jadi kalau dikatakan ada hal yang suatu yang saya dalam pelayanan ini belum dapatkan ataupun yang mau kita nyatakan, ya, saya rasa sampai sekarang ini puji Tuhan, Tuhan masih mengendalikan segala pelayanan kami sampai saat ini. Walaupun tidak kurang lebih, bayangkan kita 8 tahun menunggu SK sebagai indeks atau pegawai mision. 8 tahun, Vina. Ya, sebagai penginjil sukarela. Dan tidak sedikit teman-teman kami tidak bertahan dalam kependetaan untuk penginjil sukarela. Ya. Jadi betul-betul kita sudah bebas filter yang sangat luar biasa dan bergumul. Dan setelah 8 tahun itu, kurang lebih 6 tahun, kita menunggu untuk pengurapan pendeta penuh. Jadi hal-hal satu karunia yang Tuhan berikan kepada kami, ya, khususnya kepada keluarga saya. Oke, sahabat ministry, kembali lagi di acara kita di Adventist Online Ministry. Masih dengan saya, Vina. Dan jangan lupa sekali lagi, like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Karena satu like, satu komen sama saja menyelamatkan iman kita dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Oke, masih kembali lagi dengan Pendeta Gibson Sinaga. Tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ada sebelumnya, dan sekarang kita mau bertanya lagi nih. Nih, Pak Pendeta, saya mau bertanya tadi. Pak Pendeta punya 10 KPA. Bagi dong Pak Pen tips buat anak-anak muda yang ada di sekitar kita, kan karena sekarang zaman tuh udah canggih banget ya, udah modern banget. Nah, gimana sih tipsnya Pak Pen untuk kita tuh bisa tetap eksis melayani? Karena kayak, ya saya pribadi ya Pak Pen, Alkitab aja sekarang nggak perlu lah bawa buku, udah ada dari handphone, udah ada dari tab, udah bisa kita googling. Nah, itu gimana tuh Pak Pen menangani dan menemui orang-orang seperti itu? Mungkin Pak Pen bisa bagi tipsnya juga. Baik, ini mungkin bagi sahabat ministry ya, online ini, dan juga orang-orang muda. Saya katakan begini, kita harus tahu, pertama,
bahwa penginjilan itu bukan talenta. Ya. Nah, itu bukan talenta penginjilan. Tetapi penginjilan itu adalah perintah. Ya. Ibarat misalnya kalau kesatuan angkatan darat atau polisi, kalau dikatakan perintah, maka itu tidak bisa mau kita manuver ataupun aneh. Nah, dan kedua, hidup ini kesempatan. Bagi orang muda dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang sahabat online ministry ini, ya, tentukan bahwa setiap kesempatan itu pasti ada, asal kemauan. Nah, misalkan contoh, kalau ada sahabat di sini ministry yang bekerja di kantor, paling tidak ada sosial antara satu kantor ataupun ketika Anda dalam perjalanan yang bisa Anda artinya Anda ada komunikasi. Ya. Jadi ketika sudah ada komunikasi, ada istilahnya kontak person. Nah, apakah Anda membagikan buku? Nah, dari buku itu Anda selalu pantau. Tanya apakah sudah dibaca. Nah, setelah itu katakan, gimana kalau kita belajar Alkitab? Gimana kalau saya bawa pendeta saya atau yang paham Alkitab, kita belajar bersama. Ya. Nah, ini. Jadi kesempatan itu selalu ada, asal ada kemauan. Ya. Nah, contoh misalnya, kalau Ina misalnya tadi yang mengaku tinggal di Bekasi, masa kalau hanya kerja di Sudirman atau di kota atau di Jakarta, terus orang muda naik pakai KRL atau kereta api, masa hanya sampai di kereta api dalam tidur? Nah, nggak mungkin juga kan? Nah, paling tidak ada sekitar kanan yang ada gunakan kontak ya untuk bersosial ataupun bersahabat. Begitu. Jadi kalau di jemaat, saya paling senang ya, kita tularkan kepada anggota gereja. Itu makanya ketika ini tertular, maka anggota gereja akan katakan, saya dong pendeta, di rumah saya buka KPA, saya rindu rumah saya menjadi rumah berkat, doa, dan KPA. Semua akan berjalan dengan baik. Ya. Dan terlebih kita harus apa? Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengatur langkah kita. Ya, kadang-kadang penginjilan ini unik Tuhan pakai, Vina. Begitu. Ya, saya tertarik nih. Jadinya penginjilan itu unik. Dan tapi sebelum ke arah situ, saya masih penasaran sih sebenarnya sama cerita pendeta tadi. Pendeta kan tadi bilang bahwa pendeta itu menunggu SK selama kurang lebih 8 tahun ya Pak Pendeta. Nah, itu kan kalau buat saya pribadi ya, sebagai seorang yang mendengarnya, itu adalah di mana titik terberat kalau menurut saya. Selama 8 tahun, nggak saya bilang diakuin atau gimana, cuma maksudnya gimana bekerja tanpa ada SK itu gitu agak susah gitu ya. Mau ditempatkan tapi kita nggak ada SK. Nah, pendeta, apa yang pendeta lakukan selama 8 tahun ini? Yang merupakan, kalau menurut saya sih, ini merupakan titik terberatnya Pak Pendeta. Sebagai penguat juga nih buat sahabat ministry yang di luar sana nih. Ya, jadi penguatnya adalah saya kerjakan pelayanan ini atau pekerjaan ini dengan setulus hati. Ya. Saya teringat kepada tulisan Rasul Paulus bahwa kerjakanlah pekerjaan Tuhan itu bukan seperti dilihat oleh manusia, tetapi harus dilihat oleh Tuhan. Ya. Karena saya lakukan terus, saya lakukan semua pelayanan sampai 8 tahun. Kita selalu menunggu, ya, kadang-kadang belum. Terus bagaimana dengan prestasi? Apakah sudah? Belum. Kadang-kadang, bahkan jujur saja ya, saya tidak perlu sebut nama. Satu kali ini ada anggota jemaat yang lihat saya dan dia katakan, kasihan pendeta ya. Pendeta udah berapa tahun belum diangkat menjadi pengerja ataupun indeks. Gimana pendeta? Pendeta kerja di perusahaan saya. Bayangkan, Vina dan sahabat ministry. Ya. Saya jamin dalam tempo 3 bulan kehidupan pendeta akan berubah drastis.
dalam 3 bulan. Wah, lantas saya katakan begini, Vina, dalam hati saya, waduh, ini tantangan Tuhan. Ya. Saya sudah masuk dalam kependetaan ini, saya sudah didoakan oleh orang tua saya sudah bisa saya katakan dinazarkan seperti Samuel ataupun Hana kepada Samuel. Masa saya harus tinggalkan ini? Lantas saya katakan ke bapak itu, ke seseorang itu, sorry Pak, saya bilang, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sudah imani ini, jadi saya akan tetap dalam barisan penginjil sukarela ini, ataupun sebagai pelayan Tuhan. Memang waktu yang sangat panjang, 8 tahun kurang lebih. Ya. Dan memang di jemaat kami, jujur saja mungkin ada yang menyaksikan beberapa teman-teman saya yang keluaran dari atau lulusan dari penginjil sukarela. Kami istilah begini, duduk salah, berdiri salah. Kenapa saya katakan duduk salah, berdiri salah? Salah. Kami disebut sebagai penginjil sukarela, bukan pendeta muda. Kami punya tugas pelayanan hanya kontrak. Bahkan yang paling sangat saya gumuli, jujur saja, Vina, dan di hadapan sahabat ministry, saya mau menikah pun berpikir 2 kali. Di surat undangan itu, saya mau buat apa? Apakah saya sebagai pendeta saya tulis di situ, atau saya hanya buat di belakang STH? Coba. Ini, karena jujur saja, ketika saya buat pendeta nanti, ada mungkin beberapa pendeta juga yang jujur saja yang tidak senang sama saya atau keluarga. Ini gimana dia buat ini, di undangan dia gelar pendeta padahal belum pendeta, masih PS. Ini jujur, ya. Dan memang waktu penginjil sukarela itu kami dari segi salary, dari segi pendapatan, ya bisa saya katakan God will provide, dan semua include di situ. Bahkan yang kononnya katakan bahwa penukaran kwitansi itu PS tidak ada. Dan memang itu semua hidup oleh karena Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Dan puji Tuhan, setiap kita selama kurang lebih 8 tahun itu, apa yang kita dapat dari conference, dari kantor daerah, Tuhan atur, ya, tidak berkekurangan. God will provide, ya. Tuhan kiri burung gagak. Itu makanya jujur saya katakan itu, dan saya juga menghimbau kepada sahabat ministry di sini, jangan sekali-kali kita katakan God will provide kalau kita tidak pernah mengalami God will provide. Kenapa? Karena bukan hanya kami seperti pendeta, atau kami sebagai pendeta atau pelayan Tuhan, tapi bagi saudara-saudara juga anggota awam, orang muda khususnya, harus punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, agar kita boleh saksikan kepada orang lain. Begitu, Vina. Oh, ini bagus banget nih Pak Pendeta. Nah, tadi ada disinggung sedikit mengenai penginjilan sukarela. Itu sampai sekarang masih ada ya Pak Pendeta? Kalau sekarang ini sudah agak keren. Jadi sekarang ini sistemnya namanya pra-intern. Jadi begitu selesai dari S1, apakah dari UNAI atau dari PT ASN, Siantar, mereka sudah pegang jemaat dan juga sudah disebut dengan pendeta muda, jadi pra-intern. Ya. Oh, I see. Baru aja saya mau nanya isinya pendeta semua nggak tuh ternyata. Ya, saya mengerti maksudnya. Oke, ini semakin jelas dan semakin, kalau saya pribadi yang mendengar semakin terangkat lah ya. Nah, ini nih sebelum kita udah mau deket-deket akhir, tapi saya mau banget nih tadi statementnya Pak Pendeta, penginjilan itu unik. Uniknya itu seperti apa sih Pak Pendeta? Ya, artinya begini. Pertama kita harus percaya bahwa penginjilan ini adalah mendatangkan sukacita. Ya, penginjilan ini adalah perintah. Ya, kenapa saya katakan unik? Ada banyak jiwa yang saya baptis, datangnya dan dia mau dimenangkan untuk Kristus oleh karena keunikan. Memang benar bahwa mujizat yang terbesar adalah pertobatan. Dan itu saya sudah alami. Ya. Kenapa saya katakan unik? Kita boleh terlibat dalam penginjilan itu, kita pelaku, dan kita melihat
bahwa ketika jiwa yang haus akan kebenaran itu, benar dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 11 sampai 13 itu, betapa eloknya yang datang untuk memberikan pekabaran firman Tuhan itu dilihat oleh tamu ataupun calon baptisan kita. Ada satu unik begini. Ini waktu kami memang jujur field school di Sibolga. Ini dari kuliah tingkat 3 kami harus field school namanya KKR. Nah, kebetulan saya dengan pendeta Tommy Sihotang sekarang gembala jemaat di, kalau tidak salah, di Bulak Kapal, Bekasi. Ya. Kami satu titik berdua. Dan tepatnya desa itu Kolang, Sibolga. Dan Vina harus kami sadari memang ketika kami buat KKR itu harus bisa bahasa Batak. Karena daerah Sibolga. Iya benar. Tapi itu memang Roh Kudus. Ya, kami bisa lewati 2 minggu setiap malam berturut-turut kami harus buat KKR. Sebelum nanti 1 minggu lagi kita adakan penuaian di kota Sibolga. Jadi Sibolga Desa Kolang ini arah ke Barus. Kalau Vina tahu ataupun sahabat ministry tahu, itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, uniknya begini. Kami menginjil cari tamu untuk KKR ini. Jadi pembicara kami. Ada satu keluarga, orang tua yang sudah berumur 50 sampai 60 tahun kali itu. Ini pasangan suami istri. Mereka ini pentolan gereja saudara kita Pentakosta. Ya. Jadi waktu kita kasih buku, kita lawat. Nah, satu kali kami melawat di sela-sela KKR. Jadi kalau malam KKR, siang kita melawat pagi. Dia langsung bersaksi, Vina dan sahabat ministry. Dia katakan begini, saya bermimpi tadi malam, pendeta. Kami sudah dipanggil pendeta, walaupun masih mas. Ini zaman masih belum ada SK-nya ya? Ya, saya bermimpi. Kasih Bapak ini. Mimpi apa? Amang, kita bilang. Saya bermimpi sedang sakit. Tetapi ada saya lihat seorang yang tinggi, dia pakai baju putih, membelakangi saya. Saya coba mau raih dia, saya coba mau minta tolong, tapi dia cuek kepada saya. Ini bahasa kita ya, cuek kepada saya, dan dia tidak mau pegang tangan saya. Dan kedua dia katakan, setelah itu saya bermimpi itu, dalam mimpi saya itu, ada 2 orang yang berpakaian putih, yang datang ke saya untuk memberikan belajar. Lantas Bapak katakan, saya percaya yang berpakaian putih itu adalah kalian berdua, katanya. Wah, kami langsung saling lihat. Kalau orang katakan, nah ini sahabat ministry, baku lihat saya dengan Pak Pendeta Tommy Shota. Nah, sekarang ini saya punya branding ini. Iya, saya juga mendengar. Oke. Dan dia dengan lantang katakan, kalian itu yang 2 orang pakai baju putih. Wah, langsung kita berdoa. Kalau begitu, Bapak kita katakan, terima Yesus. Terima kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, di akhir KKR itu, suami istri itu pentolan gereja Pentakosta. Dia terima kebenaran firman Tuhan dan mau dibaptis. Nah, itu. Nah, ada lagi unik lain. Ada pembantu rumah tangga. Dia hanya ikut acara PA di gereja. Masih muda. Sampai di rumah dia tanya kepada anggota yang Tuhan, Bu, itu acara Alkitab itu kapan lagi? Jadi dia ikut acara PA, hanya acara PA yang pasal sebelah kanan, ayat sebelah kiri, hanya begitu aja. Kita KKR, tanpa sepengetahuan anggota kita ini tuan rumah itu, dia maju dibaptis. Kaget mereka, gimana pendeta? Saya katakan, jangan tolak. Roh Kudus berbicara kepadanya. Ada uniknya lagi, saya hanya panggil ibu ini, orang kita Ambon, saya hanya panggil panggilan ibu. Mau dibaptis. Ya. Kenapa ibu mau dibaptis setelah ditanya baptisan? Karena saya lihat pendeta Sinaga, ketika panggil saya ibu itu tulus. Tidak seperti orang lain. Panggil saya ibu ada tanda kutip pendeta. Jadi begitulah keunikan. Jadi kadang-kadang memang pekerjaan Tuhan itu mendatangkan sukacita. Ya. Jadi kita pun dikuatkan.
Saya juga menghimbau bagi orang muda yang menyaksikan akan tayangan ini dan anggota awam, jangan lupa kita Tuhan pakai untuk pelayan dan pekerjaan Tuhan ini menginjil. Itu, Vina. Oke, bagus banget dan ini saya semakin terangkat. Tapi jujur Pak Pendeta, tadi yang cerita mengenai waktu pelayanan ketemu dari mimpi itu, aduh saya merinding karena saya juga pernah waktu itu ikut pelayanan lah ya, terus tiba-tiba ada orang bilang, saya seperti pernah melihat kalian, tapi di mana? Padahal kami itu pertama kalinya kami datang gitu. Jadi, aduh, saya cerita juga merinding. Ini emang luar biasa ya, baru virtual aja udah begini, gimana aslinya. Nah, Pak Pendeta, ini saya ada pertanyaan. Ini kita nggak kerasa sih waktunya udah mau habis sih. Tapi pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta biasanya. Buat pamungkas, tolong dong kasih semangat buat kita, anak-anak muda yang masih stay at home juga, mungkin sekarang juga ya di tengah pandemi seperti ini, bukan pandemi sih sebenarnya, di tengah ya kita tahu wabah ini gitu ya. Nah, apa yang bisa memberikan kita semangat gitu Pak Pendeta? Walaupun istilahnya sekarang kan orang udah di pikiran, udah takut lah, kita di rumah aja, kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Padahal ini adalah sarana yang paling penting banget dan sarana yang paling mudah banget untuk kita bisa menginjil. Kasih tipsnya dong Pak Pendeta, karena kan kalau sebelum saya lihat 8 tahun itu waktu yang nggak lama. Kita baru berapa bulan aja kita udah merasa gerah, udah merasa lelah. Tolong kasih tips kepada anak-anak kita dan sahabat ministry yang ada, yang saat ini sedang menonton. Baik, terima kasih Ina dan juga rekan-rekan ataupun orang muda, sahabat ministry dan mungkin para umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Ya, satu hal kita harus percaya, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. COVID ini pun mengajarkan kita, memaksakan kita, ada juga hal yang positif. Saya jujur, di akun Facebook saya, hampir setiap malam, setiap hari, semua program Advent. Ya. Semua live streaming. Ya. Saya nggak tahu juga ini akan di live streamingkan atau dibagi ke... Akan ada nanti di YouTube kita. Ya. Ini saya sangat luar biasa. Dan saya berharap dan berdoa bahwa pekerjaan Tuhan akan semakin luas oleh karena situasi pandemi. Dan akan banyak, dan saya lihat ada banyak sekarang ini yang menggunakan online ibadah online yang di-share di Facebook, di YouTube, di media sosial, yang akan membuat orang semakin penasaran dan belajar. Ya. Nah, ketika saat pandemi ini, ya, sebagai orang muda, saya katakan, gunakan waktu sekarang untuk banyak baca Alkitab. Kenapa? Oleh karena kita akan lebih banyak tinggal di rumah. Ya, saya pernah katakan ini, Vina, waktu saya ambil S2 di UNAI, saya sengaja ngobrol-ngobrol di kantin UNAI, kalau Vina tahu itu kantin, ya, sambil makan tagor. Makan tagor UNAI itu, kampus itu sangat enak. Saya katakan sama orang udah beberapa sih, ya mungkin saya bayar juga mereka. Kawan, kalian di sini kuliah, hanya makan, tidur. Karena saya tahu, cuci pakaian mereka ada laundry yang datang. Jadi untuk itu saya katakan, kalau Anda orang muda, tamat dari UNAI, tidak memiliki banyak waktu untuk baca Alkitab, jangan harap ketika Anda nanti selesai dan tinggalkan UNAI, dan bekerja mungkin semua di Jakarta, karena semua ujung-ujungnya Jakarta, sebagai pusat pekerjaan bisnis yang Anda pilih. Jangan harap Anda akan bisa baca Alkitab. Karena di Jakarta itu hidupnya sangat berat dan keras. Oleh karena apa? Anda mungkin masuk kantor jam 8, jam 9. Anda akan dari tempat kos-kosan, Anda akan jalan jam 5 pagi. Atau mungkin jam 6. Tapi setelah itu Anda pulang sudah larut malam, sudah capek. Kapan lagi Anda baca Alkitab? Sekaranglah waktunya Anda di asrama punya kesempatan baca Alkitab. Jadi hal yang sama juga kita seperti masa pandemi ini. Gunakan talenta saudara. Ya, kalau Anda misalnya suka untuk media sosial, lakukan. Nah, saya pernah baca dan lihat di Facebook orang yang suka main TikTok, ya. Main TikTok. Nah. Dan dia gunakan TikTok itu untuk membagi ayat-ayat Alkitab. Bayangkan. Dan biasanya kan kalau main TikTok kan yang gaya-gaya begini. Ini bukan Alkitab. Ya. Dan tidak sedikit yang followers dia untuk menyaksikan TikTok
dia untuk membagikan firman Tuhan. Ada kesempatan, ya. Jadi untuk itu kita gunakan waktu yang tepat ini, apapun situasi saat ini kita nikmati saja, ya. Lockdown seperti ini, stay at home, worship at home, from home, itu semua Tuhan telah melihat dan Tuhan atur, ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa saat ini situasi yang ini kita seperti terjepit ataupun sangat sedih tidak bisa kemana-mana, gunakan sekarang ini waktu yang indah, begitu. Itu sudah terjawab ya Pak Pendeta ya, dan kalau saya nggak salah mengambil kesimpulan nih, saya ingin banget bagiin kepada sahabat ministry yang ada di sana, yang sedang menonton kita mungkin. Jadi kunci daripada Pendeta Gibson ini adalah benar-benar percaya sama berserah, karena dia aja bisa menerima gitu. Dengan namanya Gibson yang kita tahu jadi terinspirasi daripada Samuel, dia bisa menerima keadaan itu, dan akhirnya sampai 8 tahun dia menunggu SK itu keluar, dia tetap melayani Tuhan. Jadi sahabat ministry yang ada di luar sana, jangan pantang menyerah. 8 tahun Pendeta Gibson menunggu, kita baru 3 bulan aja kita udah lengah. Jangan sampai kendor. Oke Pak Pendeta, sampai di sini acara Q&A kita. Nanti banyak sekali ya kita pertanyaan yang ada yang masih belum terjawab, tapi semoga kita dengan adanya pandemi ini, kita adanya virus yang ada di Indonesia ini bisa menambah semangat kita, tidak melunturkan iman kita ya, dan semoga kita bisa bertemu nantinya di kehidupan yang nyata, bukan kehidupan dunia maya lagi, secara langsung bertatap muka. Dan mungkin kalau misalnya ada kata-kata dari kita yang kurang semangat atau kurang ada kesalahan, biarlah itu hanya kita aja yang tahu, tapi yang membuat kita semangat bagikan kepada yang lain ya. Oke Pak Pendeta, terima kasih sekali lagi, dan semoga Pak Pendeta selalu diberkati dengan keluarga yang ada di rumah di sana. Jadi dimanapun pelayanan Pak Pendeta bisa selalu diberkati Tuhan seperti dengan Samuel yang ada ya. Oke, sahabat ministry, udah menarik banget ya tadi ya. Kita sudah berbincang-bincang tanpa sadar, ini udah hampir lebih dari 1 jam. Nah, jadi sahabat ministry yang ada di luar sana, kita sudah mendengar kurang apa lagi coba. Jadi jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita tidak punya iman dan patah semangat. Jadi sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Karena dengan begitu banyak berkat yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk itu terima kasih Pendeta Gibson, dan untuk pendeta yang ada di luar sana, sekali lagi tunggu undangan kita ya. Bagikan imanmu, bagikan ceritamu, bagikan pengalamanmu. Oke, sekali lagi saya mau ngajak kita semua, tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.